Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Sebelum memulai presentasi kita pada siang ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Untuk selanjutnya yaitu sesi perkenalan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Nur Aisyah dengan NIM 1062708 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Laura Frisi Ramadhani Widodo dengan NIM 1062732 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Maria Magdalena Layan dengan NIM 1062733. Saya dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Perkenalkan, nama saya Siti Juniarkum dengan NIM 1062709 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Perkenalkan, nama saya Vanessa Axelia Mahkota dengan NIM 1062704. Saya dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Yang selanjutnya yaitu pemaparan materi. Mungkin bisa di-share screen terlebih dahulu materinya. Untuk materi kita pada siang ini yaitu keamanan dan privasi data kesehatan. Untuk selanjutnya itu silakan untuk teman-teman yang bertugas memaparkan materi. Keamanan dan privasi data. Penggambaran populer mengenai privasi antara lain adalah hak individu untuk menentukan apakah dan sejauh mana seseorang bersedia membuka dirinya kepada orang lain atau privasi adalah hak untuk tidak diganggu. Privasi merujuk padanan dari bahasa Inggris privacy adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk mempertahankan kehidupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengkontrol arus informasi mengenai diri mereka. Definisi keamanan data. Keamanan data adalah usaha untuk melindungi dan menjamin 3 aspek terpenting dalam dunia siber, yaitu pertama kerahasiaan data, yang kedua keutuhan data, yang ketiga ketersediaan data. Kerahasiaan data menjamin penggunaan siber melindungi privasinya, baik itu privasi yang berada pada komputer pribadi, piratin, genggam, maupun terlindungi data privasinya ketika melakukan berbagai aktivitas jelajah internet. Keutuhan data menjamin penggunaan siber mendapatkan data yang utuh dan benar tanpa memodifikasi dan dirubah pihak lain di tengah-tengah jalan. Ketersediaan data menjamin penggunaan siber mendapatkan data pada saat yang diinginkannya tanpa ditutup dan tanpa dicegah pihak lain. Yang selanjutnya yaitu tujuan keamanan dan privasi data. Yang pertama ada tujuan keamanan data. Keamanan data berfokus pada melindungi informasi dari akses yang tidak sah, kerusakan, atau gangguan dalam penelitian oleh Bram Sangojo et al. 2022. Tujuan keamanan data mencakup melindungi kerahasiaan data, menjamin integritas data, kemudian yang terakhir menyediakan ketersediaan data.
Selanjutnya, tujuan privasi data. Privasi data berhubungan dengan hak individu untuk mengontrol informasi pribadi mereka. Dalam Jurnal Refleksi Hukum tahun 2022, privasi data mencakup yang pertama, kendali atas informasi pribadi, yang kedua, pencegahan penyalahgunaan data pribadi, yang ketiga, meningkatkan kepercayaan publik. Selanjutnya, ancaman terhadap keamanan dan privasi data kesehatan. Ancaman kesehatan data pribadi seringkali berasal dari faktor manusia. Pelatihan kesadaran keamanan bagi pengguna menjadi strategi yang efektif dalam mengurangi resiko. Menurut Dewi et al., pelatihan ini dapat mencakup pengenalan terhadap taktik phishing, kebijakan penggunaan kata sandi yang kuat, dan praktik keamanan informasi lainnya. Integrasi sistem dalam layanan kesehatan memerlukan keamanan jaringan yang kokoh. Menurut penelitian oleh Prasetyo, serangan terhadap infrastruktur jaringan dapat menyebabkan kebocoran data pribadi. Ancaman terhadap keamanan data pribadi dapat memiliki dampak yang serius terhadap individu dan kepercayaan masyarakat. Beberapa pengaruh yang mungkin terjadi akibat ancaman terhadap data pribadi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pencurian identitas. Yang kedua, penyalahgunaan informasi medis. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan masyarakat. Dan yang terakhir, dampak finansial. Tantangan dalam menjaga privasi. Yang pertama, teknologi canggih. Teknologi terus berkembang dan menciptakan tantangan baru dalam menjaga privasi kita. Contohnya, algoritma dan dalam prediksi perilaku kita berdasarkan data yang mereka kumpulkan. Yang kedua, serangan siber yang terus berkembang. Pelaku kejahatan siber semakin canggih dalam merancang serangan, seperti ransomware, phishing, dan malware yang dapat mencuri atau mengakses data kesehatan tanpa izin. Contohnya, serangan ransomware WannaCry pada tahun 2017 yang mengumpulkan sistem rekam medis elektronik di beberapa rumah sakit besar. Kemudian selanjutnya yaitu yang ketiga, kurangnya infrastruktur keamanan yang memadai. Banyaknya institusi kesehatan, terutama di negara berkembang, memiliki sistem keamanan yang usang dan tidak mampu mengimbangi perkembangan ancaman. Keterbatasan anggaran sering menjadi alasan kurangnya investasi dalam teknologi keamanan seperti enkripsi atau firewall tidak lanjut. Kemudian yang keempat yaitu kelemahan pada pihak internal. Kesalahan manusia seperti penggunaan kata sandi yang lemah atau ketidaksengajaan membocorkan data menjadi salah satu penyebab utama pelanggaran privasi. Penyalahgunaan data oleh pihak internal juga sering menjadi akibat kurangnya pengawasan atau ketidaksadaran akan pentingnya menjaga privasi. Yang kelima yaitu regulasi yang tidak konsisten atau kurang efektif. Tidak semua negara memiliki regulasi privasi data yang ketat atau menyeluruh. Di beberapa wilayah, regulasi yang ada belum diimplementasikan dengan baik. Perbedaan regulasi antar negara juga menyulitkan perlindungan data dalam konten global, misalnya ketika data disimpan di server di luar negeri. Selanjutnya, regulasi keamanan dan privasi data kesehatan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE adalah regulasi utama yang berlaku di Indonesia yang memberikan perlindungan terhadap data pribadi. Pasal 26 dari UU ITE menegaskan bahwa setiap orang dilarang tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan yang merusak, mengubah, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan, dan elektronik
sistem elektronik milik orang lain yang mengakibatkan data atau sistem elektronik tersebut menjadi tidak berfungsi. Kedua, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Peraturan ini mencakup bagian penyelenggara sistem elektronik untuk memastikan perlindungan data pribadi pengguna. Penyelenggaraan sistem elektronik harus menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data pribadi yang mereka olah, dan harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data sebelum mengolah data pribadi mereka. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MEN/Per/3/2008 tentang rekam medis. Peraturan ini menetapkan bahwa informasi dalam rekam medis adalah rahasia medis yang diberikan oleh pasien kepada petugas kesehatan yang berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan tersebut kecuali atas permintaan pengadilan, kepentingan penyelidikan polisi, atau atas persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau PDP. UU PDP seakan memberikan harapan baru bagi perlindungan data pribadi kesehatan di era Big Data. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif atas data pribadi, termasuk data kesehatan. Undang-undang ini juga akan memperkuat hukum dan sanksi bagi mereka yang melanggar hak atas privasi data pribadi. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulannya, kesimpulannya yaitu keamanan dan privasi data kesehatan sangatlah penting di era digital, mengingat data kesehatan bersifat sensitif dan berisiko jika terjadi kebocoran. Regulasi seperti Undang-Undang PDP, Undang-Undang ITE, dan peraturan terkait lainnya telah memberikan dasar hukum untuk melindungi data pribadi. Namun implementasi masih menghadapi tantangan seperti kurangnya infrastruktur, interoperabilitas sistem, serta kurangnya kesadaran dan pelatihan sumber daya manusia dalam mengelola keamanan data. Insiden kebocoran data yang terjadi menunjukkan perlunya meningkatkan strategi perlindungan, baik dari sisi teknologi maupun regulasi. Mungkin hanya sekian presentasi dari kami. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.